tanggal 22 April, belakang kantornya ASS Kuntong, sama seperti Tunmun, view-nya lautan. Dan karena hari ini bertepatan dengan keputusan dari MK, jadi aku mau bilang kalau Prabowo menang, iya, sebagai penanda kiamat kubro. Tapi kalau Prabowo nggak menang juga pasti akan bikin kisruh, bikin ontran. Kenapa? Karena dalang dari kisruh ontran di Indonesia dari zaman bahula ya, geng-gengnya mereka itu, uang mereka yang punya duit gak berseri, mereka yang bisa menggunakan uang untuk membeli orang-orang preman-preman. Sama seperti 98. Siapa yang menjara itu kalau bukan bagian dari mereka? Ninja-ninja yang membunuh para ulama ataupun kiai zaman 98, naga hijau. Itu kalau bukan kelompok mereka, mau kelompok siapa lagi? Indonesia nggak bakalan maju ke depan, mundur lagi ke orde baru. Pemegang kekuasaannya yaitu itu lagi. Kalau air mata bisa menghapus dosa, kalau air mata bisa membersihkan hati, jangankan air mata yang keluar dari mata, air mata darah buat nebus dosa-dosa mereka, kejahatan mereka yang udah mereka lakukan. Sampai sekarang mereka itu masih aman nyaman. Kasusnya dipeti matikan. Orang yang dulu berjanji akan buka kasusnya, menegakkan keadilan, ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Dan lagi untuk orang-orang Jawa, Mbak Mas yang zaman sekarang, kalian tahu Borobudur, Prambanan, dan candi-candi yang lain, itu yang kelihatan, yang ada di dasar bumi, itu adalah tempat sembayangnya orang-orang Hindu Buddha zaman dulu. Itu suci. Karena apa? Karena tempat berdoa kita kepada Sang Pencipta. Jadi buat kalian yang Islamnya masih jadi umatnya Nabi Muhammad, jangan nyebarin hoak, apalagi video-video yang gak genah, apalagi sampai bikin video yang di Dubai kena bencana gara-gara bikin kuil, bikin tempel. Pulau Jawa itu dari barat ke timur isinya tempel, isinya tempat sembayangnya orang Hindu, orang Buddha. Ada yang tertanam di dasar bumi, ada yang nampak, yang kalian bisa lihat sekarang. Tapi kalau bencana alam itu karena perbuatan manusia. Tapi kalau tempat ibadah itu semua sama. Karena apa? Karena tempat ibadah dikhususkan untuk berdoa, untuk menyembah, untuk memuji-muji nama Tuhan. Tempat itu nggak akan suci lagi kalau dijadikan tempat yang kotor. Contohnya apa? Berpolitik, berzina, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu masih di makom jadi umatnya Nabi Muhammad, perbaiki diri sendiri. Kalau kamu udah berada di makomnya Nabi Adam, di makomnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Yunus, dan sebagainya, kamu baru mau melenting-lenting
menghakimi agama lain. Tapi apa kamu sanggup sampai ke makom itu? Itu hanya tingkatan ilmu, tingkatan akidah, tingkatan tauhid. Sebagaimana kamu itu mampu sampai ke tahapan itu, imanmu diuji. Bisa nggak seperti Ibrahim? Bisa nggak seperti Musa? Bisa nggak seperti Isa? Bisa nggak seperti Adam? Bukan terus kamu itu jadi Islam, tapi kamu kelakuannya kayak iblis. Nih, buat anak generasi zaman sekarang, apalagi yang beragama Islam, banyak candi, banyak tempat sembahyangan umat Hindu, Buddha, baik yang kelihatan atau yang enggak, ada di atas bumi ataupun masih terpendam di bawah tanah. Jadi hati-hati kalau kamu ngomong. Nenek moyangmu dulu juga beragama Hindu, Buddha.